Ada orang yang kelihatannya biasa saja di luar, tapi di dalam dirinya tersimpan keteguhan yang tak bisa diguncang oleh badai apapun. Mereka bukan yang paling keras suaranya, bukan yang paling sering bicara soal kekuatan, tapi mereka punya ketenangan yang menakutkan. Mereka bisa runtuh berkali-kali dan tetap berdiri tanpa butuh sorotan siapapun. Kalau kamu salah satunya, kamu mungkin sudah lebih kuat dari yang kamu sadari. Kekuatan batin bukan tentang siapa yang paling keras menantang hidup, tapi siapa yang paling tahan meski dihantam berkali-kali oleh hidup. Dunia ini penuh dengan orang yang tampak kuat, tapi mudah hancur hanya karena satu penolakan, satu kegagalan, satu kehilangan kecil. Tapi kamu tidak begitu. Kamu punya sesuatu yang tak bisa dibeli, tak bisa diajarkan, dan tak bisa direbut, jiwa yang tahan banting. Berikut adalah 10 tanda bahwa kamu memiliki kekuatan batin yang tinggi. Pertama, tidak mudah menyerah dan terus berjuang. Kamu tahu bahwa hidup tidak memberi jalan mulus untuk siapapun, tapi kamu tidak berhenti hanya karena jalannya menanjak. Kamu mungkin kehabisan tenaga, tapi tidak kehabisan tekad. Kamu lelah, istirahat, lalu jalan lagi. Karena kamu tahu satu hal, berhenti bukan pilihan. Kegigihanmu bukan karena kamu selalu yakin, tapi karena kamu tahu tak ada gunanya menyerah. Kamu sudah terlalu jauh untuk kembali dan terlalu keras ditempa untuk berhenti. Orang mungkin melihatmu sebagai keras kepala, tapi kamu tahu itu bukan keras kepala. Itu kesetiaan pada tujuan. Banyak orang menyerah bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak sabar. Tapi kamu berbeda. Kamu tahan proses. Kamu bisa menunggu, bisa bertahan, bisa terus melangkah walau hasilnya belum tampak. Kamu tidak butuh motivasi harian. Kamu hidup dari keyakinan bahwa apapun yang pantas didapatkan memang butuh waktu. Dan ketika akhirnya kamu sampai, kamu tidak berteriak sombong. Kamu hanya tersenyum kecil karena kamu tahu semua luka di jalan tadilah yang membuat kemenangan itu terasa bermakna. Kedua, penerimaan diri. Kamu sudah berhenti berpura-pura sempurna. Kamu tahu siapa dirimu dengan segala retak dan cacatnya, dan kamu tak berusaha menyembunyikannya di balik topeng. Dunia mungkin menilai dengan standar palsu, cantik, kaya, berkuasa, tapi kamu tidak lagi bermain di level itu. Kamu tahu nilai dirimu tak ditentukan oleh apa yang bisa dilihat orang lain. Menerima diri bukan berarti menyerah pada kekurangan, tapi berhenti membenci dirimu sendiri. Kamu tidak menolak bayanganmu di cermin hanya karena ada noda. Kamu memandangnya, mengakuinya, lalu berkata, "Ya, ini aku." Dan itulah awal dari kekuatan sejati, karena orang yang berdamai dengan dirinya tidak mudah dikendalikan oleh opini dunia. Banyak orang berjuang untuk diterima, tapi kamu tidak. Kamu berjuang untuk jujur pada dirimu sendiri, dan itu jauh lebih sulit. Dunia luar bisa kamu tipu, tapi tidak hatimu. Kamu sudah melangkah lebih jauh dari sekadar pencitraan. Kamu hidup dalam kebenaran tentang siapa kamu sebenarnya. Dan karena itu, kamu berjalan ringan. Tidak ada beban untuk membuktikan apapun. Karena kamu sudah tahu nilaimu tak tergantung pada pengakuan siapapun. Ketiga, ketahanan di masa-masa sulit. Kamu mungkin sudah jatuh berkali-kali, tapi kamu tidak pernah menetap di dasar. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap kehancuran, semuanya kamu telan, kamu pahami, lalu kamu ubah jadi tenaga untuk melangkah lagi. Kamu tidak menyangkal sakitnya hidup, tapi kamu juga tidak membiarkan sakit itu menelanmu hidup-hidup. Orang kuat bukan yang tak pernah kalah, melainkan yang selalu tahu bagaimana bangkit dari reruntuhan tanpa kehilangan arah. Kamu mungkin menangis, kecewa, bahkan merasa hancur, tapi kamu tidak berhenti di sana. Kamu tidak butuh simpati dunia untuk kembali berdiri. Kamu tahu, kadang satu-satunya tangan yang bisa mengangkatmu adalah tanganmu sendiri. Kamu belajar bahwa penderitaan bukan akhir, tapi bahan bakar. Kamu mengerti bahwa jatuh adalah bagian dari evolusi manusia, dan yang gagal hanya mereka yang memilih tak bangkit. Kekuatan batinmu lahir dari kesediaanmu
menghadapi kegelapan tanpa lari darinya. Dan karena itu, kamu tak lagi takut pada kegagalan. Kamu sudah berdamai dengan fakta bahwa rasa sakit adalah guru terbaik dalam hidupmu. Keempat, kemampuan mengendalikan emosi. Kamu bisa marah, tapi kamu tidak membiarkan amarahmu menguasai. Kamu bisa kecewa, tapi kamu tidak membiarkan kecewa itu berubah jadi kebencian. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan perasaan, itu berarti memahami kapan, bagaimana, dan kepada siapa perasaan itu layak dikeluarkan. Orang yang kuat bukan yang tak pernah marah, tapi yang tahu kapan harus diam. Kadang diammu lebih mematikan dari ribuan kata. Karena kamu tahu, satu kalimat yang lahir dari emosi bisa menghancurkan segalanya. Kamu memilih logika daripada ledakan, kesadaran daripada impuls. Itu bukan kelemahan, itu kendali. Mengendalikan emosi adalah seni bertarung tanpa menumpahkan darah. Dunia penuh dengan orang yang hidup di bawah kendali suasana hati. Tapi kamu berbeda. Kamu memimpin jiwamu sendiri. Kamu tahu kapan harus menahan, kapan harus bicara, dan kapan harus melepaskan. Dan justru karena kamu tidak meledak, kamu jadi sulit dikalahkan. Orang yang bisa menahan diri adalah orang yang sudah menaklukkan dirinya sendiri. Kelima, keteguhan pada prinsip moral. Di dunia yang penuh kompromi, kamu tetap memilih jalan yang lurus. Meski kadang itu jalan yang sepi, kamu bisa saja ikut arus dan dapat keuntungan cepat, tapi kamu memilih integritas daripada kepuasan sesaat. Kamu tahu, harga diri tidak bisa dinegosiasikan. Tekanan datang dari mana-mana, uang, kekuasaan, godaan, rayuan. Tapi kamu berdiri teguh. Kamu tahu, prinsip bukan untuk dibicarakan di status media sosial. Prinsip adalah sesuatu yang diuji saat tidak ada yang melihat. Dan kamu lulus dari ujian itu. Kamu sadar, hidup bukan soal siapa yang paling cerdas atau kaya, tapi siapa yang paling bisa mempertahankan nuraninya saat semua orang mulai menjualnya. Dunia bisa memaksa banyak hal, tapi tidak bisa memaksa hatimu. Kamu mungkin tidak selalu menang di mata manusia, tapi kamu menang di medan yang lebih tinggi, medan moral. Dan kemenangan di sana tidak bisa dicuri siapapun. Keenam, lapang dada terhadap segala hal yang terjadi. Kamu tahu, hidup tidak akan selalu berjalan sesuai rencana, dan kamu tidak lagi melawan kenyataan itu. Kamu belajar menerima bahwa kehilangan, penolakan, bahkan kegagalan adalah bagian dari paket bernama kehidupan. Kamu tidak harus menyukai semua hal yang terjadi, tapi kamu memilih untuk tidak membencinya. Kamu sudah berhenti bertanya, "Kenapa harus aku?" Karena kamu tahu, hidup tidak memilih siapapun secara khusus. Itu bukan kepasrahan bodoh, tapi kebijaksanaan. Kamu tahu bahwa melawan yang tak bisa diubah hanya akan membuang tenaga. Orang yang kuat batinnya tahu kapan harus berjuang dan kapan harus melepaskan. Kamu tidak menolak realitas, tapi kamu juga tidak tenggelam di dalamnya. Kamu menerima, tapi tetap bergerak. Kamu tidak membiarkan nasib menentukanmu. Kamu menyesuaikan langkah dengan arah angin, tanpa kehilangan arah hidupmu sendiri. Itu sebabnya, kamu tenang di saat orang lain panik. Kamu paham, badai tak bisa dihentikan, tapi bisa dilewati. Ketujuh, tetap berbuat baik dan rela berbagi meski hidupmu sulit. Kamu tahu rasanya kekurangan, tapi kamu tidak membiarkan rasa itu membunuh kemurahan hatimu. Kamu masih bisa berbagi walau dompetmu menjerit. Kamu masih bisa menolong walau kamu sendiri lelah. Itu bukan kebodohan, itu jiwa besar yang tak semua orang punya. Kebaikanmu tidak bergantung pada keadaan. Kamu tidak baik karena hidup sedang mudah. Kamu baik karena kamu tahu bagaimana rasanya sulit. Dunia sudah cukup penuh dengan orang yang memberi hanya saat mereka berlimpah. Tapi kamu berbeda. Kamu memberi karena kamu tahu, satu kebaikan kecil bisa menyelamatkan seseorang dari jurang keputusasaan. Orang seperti kamu jarang berbicara tentang kebaikannya. Kamu melakukannya diam-diam,
tanpa butuh tepuk tangan. Kamu tidak sedang mencari pahala atau pengakuan. Kamu hanya ingin dunia ini sedikit lebih ringan, meski cuma di sekitar tempat kakimu berdiri. Dan disitulah letak kekuatanmu. Kamu tetap lembut meski dunia berulang kali membuatmu keras. Kamu tetap manusia di tengah manusia-manusia yang mulai kehilangan hatinya. Kedelapan, berani mengakui kesalahan. Kamu tidak alergi pada kata salah. Saat kamu menyakitkan seseorang, kamu tidak bersembunyi di balik ego. Kamu melangkah maju dan berkata, "Aku minta maaf." Itu bukan tanda kelemahan, itu tanda kebesaran jiwa. Hanya orang yang kuat yang berani menundukkan kepala tanpa merasa terhina. Kamu tidak butuh selalu benar. Kamu tahu, kesalahan adalah guru yang jujur. Ia mungkin kejam, tapi selalu mengajarkan sesuatu. Kamu tidak sibuk membela diri, kamu sibuk memperbaiki diri. Dan di dunia yang penuh pembenaran, itu langkah yang luar biasa berani. Bagi banyak orang, meminta maaf terasa seperti kehilangan kuasa. Tapi bagi kamu, justru itulah bukti bahwa kamu menguasai dirimu. Kamu tahu kapan harus mengakui dan kapan harus menebus. Kamu tidak bermain dengan rasa bersalah. Kamu menanggungnya sampai lunas. Dan itulah kekuatan batin yang sesungguhnya. Berani bertanggung jawab, bukan bersembunyi di balik kata-kata pintar. Kesembilan, memberi tepuk tangan atas kesuksesan orang lain. Kamu tidak merasa terancam oleh orang yang lebih hebat. Kamu tidak iri pada cahaya orang lain, karena kamu tahu sinar mereka tidak pernah memadamkan sinarmu. Kamu tidak berlomba dengan siapapun, karena kamu tahu medan tempurmu adalah versi dirimu sendiri yang kemarin. Kamu bisa memberi tepuk tangan tulus untuk keberhasilan orang lain, karena kamu tahu betapa keras perjuangan yang mereka lalui. Kamu tidak mencibir, tidak mengecilkan, tidak membandingkan. Kamu merayakan. Itu tanda bahwa egomu sudah jinak dan hatimu telah matang. Menghargai orang lain adalah bentuk tertinggi dari keamanan diri. Kamu tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk merasa tinggi, karena kamu sudah cukup tahu siapa kamu sebenarnya. Orang yang kuat batinnya tidak melihat kesuksesan orang lain sebagai ancaman, tapi sebagai bukti bahwa keberhasilan memang mungkin dicapai. Dan di situ, kamu membuktikan satu hal penting. Kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling tinggi berdiri, tapi siapa yang paling mampu menunduk tanpa kehilangan martabat. Kesepuluh, empati yang mendalam. Kamu tidak hanya mendengar cerita orang lain, kamu merasakannya di dadamu. Kamu bisa menatap mata seseorang dan tahu bahwa ada beban yang sedang mereka sembunyikan. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang langka. Di dunia yang sibuk berbicara, kamu memilih mendengarkan. Di tengah keramaian yang haus pengakuan, kamu memilih memahami. Empati bukan cuma kasihan, itu kemampuan untuk masuk ke dalam perasaan orang lain tanpa kehilangan dirimu sendiri. Kamu tahu kapan harus diam, kapan harus menepuk bahu, dan kapan harus berkata, "Aku mengerti." Dan ketika kamu mengatakan itu, kamu benar-benar mengerti. Karena kamu pernah merasa serupa. Banyak orang takut berempati, karena itu membuat mereka terlalu lembut. Tapi kamu tahu, hanya hati yang kuat yang berani terbuka. Hanya jiwa yang besar yang mampu menampung kesedihan orang lain tanpa tenggelam. Kamu bisa menangis untuk penderitaan yang bukan milikmu, tapi kamu tetap berdiri untuk menguatkan yang lain. Empatimu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa hatimu masih hidup di dunia yang kian dingin, dan di tengah generasi yang sibuk menilai, kamu memilih untuk memahami. Kekuatan batin bukan tentang keras kepala, bukan tentang bertahan dengan wajah kaku. Ia adalah tentang kelembutan yang tetap hidup di tengah penderitaan, tentang kejujuran untuk tetap manusiawi ketika dunia menuntut kamu menjadi mesin. Jika kamu melihat dirimu dalam 10 tanda ini, jangan remehkan dirimu lagi. Kamu mungkin tidak berisik, tidak menonjol, tidak banyak bicara, tapi jiwamu sudah melewati banyak hal yang akan mematahkan kebanyakan orang. Dan justru karena kamu tidak butuh pengakuan,
Itulah bukti bahwa kamu benar-benar kuat.